Oke. Selamat malam. Selamat malam. Halo semua. Halo sebentar. semuanya. Selamat Physical Hari Raya distancing. Idul Fitri. Iya. Selamat Hari Raya Idul Fitri semuanya. Iya. Gimana Mohon maaf, lebarannya lahir hari batin. ini semua? Gimana? Pasti di rumah aja. Iya, kan? di rumah aja. Ada yang Gak berbeda apa-apa. sih emang. Ada yang berbeda pasti. Kayak Jangan berkecil hati. gue juga biasanya ke luar kota. Tapi emang udah beberapa tahun ini sih nggak ke luar kota. Walaupun sebenarnya emang biasanya ke luar kota. Yang asal luar kota bokap apa nyokap? Bokap. Ada keluarga bokap di Bandung. Ada yang di Bandung. Ciamis. Wah, Jadi lo lama kental tuh, Jack, Sundanya OTW-nya. bokap ya? Bokap. Nyokap gue tuh Padang. Jadi keluarganya di sini semua. Oh. Ada yang di luar kota. Nah, Lo nggak biasanya berniat tuh, ke Bandung juga nih lebaran? kalau bisa, Kalau bisa mak, ya ayo. Ya ayo gitu kan. gue panasin mobil langsung. Asik. Waduh. Lu jangan lawan gue. Aduh. Pokoknya intinya berbeda lah ya pasti. Iya. Sebenarnya kayak bulan puasanya aja menurut gue beda rasanya. Banyak hal kecil yang kayak miss aja ya, maksudnya kayak nyari takjil kayak gitu-gitu. Ya, nggak ada petasan ya. Nggak ada, iya. Waduh, itu juga Kembang tuh. api. Cuma yang sabet sarung. wah, dulu tetangga gue main sabet sarung, ada yang kena mata, Jack. Jadi luka, jadi hardcore. Iya. Aduh. Ya kok jadi ke situ sih lu. Jadi nggak fun ya. Niatnya kan fun gitu. Terus sholat Id juga di rumah aja ya. Ya. Jadi kemeja awet nggak kepake. Iya, biasanya tuh kalau H-3, H-min berapa mau lebaran biasanya orang-orang ke mall tuh nyari baju atau apa. Kalau kayak gini-gini sih tetap pada nyari juga kayaknya online. Cuek gitu. Kemarin di berita. Iya, yang ada berita pada ke mall itu apa? Ya PSBB. Pada sibuk beli baju. Masuk. Nggak, Edian semua orang bakal cuek gitu ya. Maksudnya emang ya 1.000 tuh katanya yang kena setelah pada belanja. Kalau ngomongin lebaran itu banyak hal yang dikangenin sih. Gue kan juga ada beberapa keluarga gue yang dari muslim juga ya. Udah pasti tuh tiap tahun udah pasti ngumpul gitu kan. Ya, makan ketupat, makan opor, best sih menurut gue. Lemak tuh. Iya. Santan. Wah gila best sih. Terus habis itu ngumpul bercanda-bercanda, mengenalkan keluarga-keluarga yang baru, mungkin baru menikah kayak gitu-gitu. Kamu kapan kawin? Nah, itu pasti kena terus tuh. Gue ada tuh, gue udah waktu dari tahun kemarin gue udah ditanyain tuh. Nih daerah mana nih? Nih daerah kapan? Kena lagi. Tapi kan mestinya tahun ini udah bisa kasih lihat ya, Re ya. Iya. Awas pertanyaannya dibawa apa enggak? Iya. Kalau punya PSBB dibawa apa enggak gitu. Jadi ditanyain gitu, udah gak bisa minta THR, kayak gitu tuh. Dari semenjak umur kapan, gak bisa gue minta THR. Tapi lo pernah ngasih pernah kayak ponakan gitu. Iseng-iseng aja. Alhamdulillah gak sih. Dari covernya cepet, dalamnya goceng gitu kan. Itu kayak om tambun gitu yang males ngasih duit gitu, bapak-bapak tambun gitu. Aduh. Wah, tapi kadang-kadang kalau saudara-saudara gitu tiba-tiba Jack itu sangar loh. Tiba-tiba kasih banyak ya. Dia banyak loh. Ada yang nggak ngelihat. Waduh. Asik. Ada temen gue bisa kayak gitu. jadi saking banyaknya nih anggota keluarganya itu kayak kakak adik 9 apa 11 orang gitu kan, ponakannya banyak tuh ya. Itu dari lantai 2 Jo ditebar gocengan. Gocengan. Iya kalau gocengan 3 gepok kan lumayan gitu kan. Segepok 1 juta gocengan gitu kan segini nih kan. Kalau cepean ya lo ikut. Iyalah.
Ya kabarin. Iya kabarin bener. Kayak ada maksudnya kalau ke saudara-saudara biasanya ada beberapa saudara yang gue incer gitu. Wah, yang mau udah ketahuan nih. Ini kamu potensial. Kamu pasti penghasilan lagi ngasih bagus nih. Terus kalau dari tahun kapan gitu gue misalnya gue kan udah males ya kode-kodean gitu ya. Kayak udah ayo dong boleh kali transfer aja biasanya gue cuma sekarang dari guru berapa udah gak bisa ya kan ada udah ini daerah ya udah ini gitu. Udah dibacain ya udah kerja gitu kan udah berpenghasilan. Alhamdulillah. Ya itulah mesti keseruan kecil itu ya. Iya. Bahkan nggak cuman keseruan doang, bahkan sampai ada konflik pun ada sebenarnya pada saat Lebaran kadang-kadang. Konflik kayak gimana waktu itu? Jadi gue pernah debat sama beberapa om-om gue gitu. Jadi kan ya gue cerita lah kalau gue ini ya kerja di bidang musik. Itu mereka bilang, lah emang musik bisa ngapain? Emang ada duitnya? Wah. Kamu belum tahu. Emang biasa aja. Emang gak ada om. Tapi happy. Kan lu kan anaknya Arthur Kaunang. Udah jelas-jelas musisi. Kenapa dia bisa ngomong gitu sama lu? Ya entah kenapa gitu. Padahal figur bapak gue ngetes doang kali ya. Gertak aja. Itu dipendem. Tadinya mau ngecengin bapak lu. Jadi dikenainnya ke gue. Gitu. Iya, mesti kan itu yang miss ya, mesti kayak ketemu saudara, ketemu bercandaan keluarga gitu. Kadang ada yang lucu, kadang ada yang ya udahlah. Apaan sih lo gitu kan. Cuman ada bercandaan ini sebenarnya udah jokes terakhir bapak-bapak. tahun 2004 kayaknya. Anjing tua banget. Wah lawas terus kayak misalnya lo lagi seru-seru, lagi nonton TV bareng, terus tiba-tiba ada saudara lo satu berdiri depan TV biar awas tuh. Lawas banget. Iya. Ngalangin gitu ya. Terus kalau lagi foto bareng-bareng dia yang paling depan gitu kan. Aduh. Sama ini apa namanya? Kalau lagi bareng-bareng set kan biasanya ada cowok-cowoknya gitu, misalnya yang laki-laki. Kopi. Minta dibikinin. Iya. Kode. Anjing. Aus. Aus. Kalau yang ngomongnya gak jelas gitu kayak, ini dulu kopi ntaran. Rembes ngomongnya. Rembes. Ya ada yang dikanin tuh kayak gitu-gitu. Yang kata Anuan itu, yang kata Anuan manis banget. Yang kata Anuan. Apa lidah kucing ternyata. Sama kuping gajah ya. Aduh, masih. Karena emang nastar. Kalau lagi lebaran, gue bukan tipikal yang makan banget sih, lebih ke bondingnya aja gitu, mesti kayak keluarga. Aduh. Karena udah ini jarang. Ini juga jokes bapak-bapak. Iya, kelihatan banget umurnya. Mau kalau nggak disambut, nggak diketawain, tapi dipinto. Iya. Serba salah. Itu kayak ya lebih ke ngumpulnya karena jarang ketemu. Ada yang suka ketemu, udah jarang banget ketemu di festival gitu pernah gue. Saudara gitu? Saudara, jadi kayak ada saudara gue yang suka nonton Java Jazz. Nonton Java Bersinar Jazz itu suka ketemu. Nyala banget ya tapi. Aduh. Kan saudara. Masa digambar sih? Jadi gambar. Saudara sendiri. Tahu. Maksudnya buat ngabarin temennya gitu. Iya. Guys. Saudara gue nih nyala nih. Gitu. Terus biasanya kan suka ada saudara-saudara gue yang umur kayak gue gitu. Dari umur berapa suka ngumpul, tiba-tiba pas ketemu udah pada gede-gede semua gitu yang tadi. Iya. Udah pada gede-gede, terus biasanya suka malu tau gak sama kita. Dulu kan padahal kita paku-paku di sini. Gitu. Malu-malu. Di jembutan. Udah ada kumisnya. Waduh. Ya dari tahun berapa juga udah ada tuh kayak gue sendiri gitu pas ke rumah saudara.
Habis ketemu set udah ngerokok aja sebatang gitu. Cuma gue ya udahlah. Tapi lo ada momen khususnya nggak kayak maaf-maafannya kayak bener-bener kayak di keluarga tuh kan kalau orang Batak gitu ya ada yang kayak malam di mana mau melewati tahun tuh pasti ada kayak kayak unek-unek gitu. Gue tuh sebenarnya tuh dulu tuh gini sama lo. Kalau di keluarga gue biasanya kita ya habis sholat Id ya maaf-maafan yang di rumah ini mesti ya satu keluarga saling maaf-maafan gitu aja sih. Gitu makan udah. Jadi ada momen maaf-maafannya memang ada. Terus ada karena kayak habis sholat Id lah biasanya. Karena ya namanya lebaran. Ya, maaf. Lahir kembali gitu kan, ibaratnya gitu kan. Asik, gila Bima. Di hari yang fitrah ini. Waduh. Dikulik lama gue macang. Astaga. Masuk juga baju koko ada baju koko. Gue dong. Itu aja copot kali ini ya. Paling ada. Wah, gak ada jenggot. Ya. Kayak polisi New York ya. Ini gue kayak pemain Jack Black yang main bokep gue. Aduh. Kita Taylor Hawkins. Taylor Hawkins. Kayak siapa ya? Paling itu aja sih, misalnya kayak hal-hal yang kayaknya bakal berbeda gitu dari tahun ini. Nah, karena kita edisinya Ramadan nih. Dead air. Kita nggak bahas yang jorok-jorok dulu. Ya. Untuk 10 menit ini kita bahas yang jorok. Jadi kita mau bahas soal maaf gitu. Kata kuncinya adalah maaf gitu. Nah, oke, apa nih? Kita sering kan kayak mungkin kita ngerasa ada beberapa memang kayak kata maaf tuh penting gitu kan buat lu harus minta maaf sih Jack sama si ini gitu karena tuh sampai sekarang pun mungkin kayak berakar banget gitu. Enggak, dia belum pernah bilang maaf ke gue gitu. Mungkin ada yang pengalaman ada lo yang belum selesai kayaknya. Yoi gitu, atau yang memang kayak gue sih merasa udah selesai gitu, cuman kalau dia belum selesai itu pribadi dia gitu, karena gue udah bilang minta maaf gitu, atau pengalaman yang kayak gue harus minta maaf sih sama orang ini gitu. Ada nggak lo, Jack? Gue kadang-kadang suka kayak hal kecil sih, contohnya kayak misalnya rekaman gitu ya. Gue kadang ngerasa bersalah kalau misalnya lumayan jadi lama gitu, kayak misalnya kayak harusnya kan shiftnya dari jam berapa sampai jam berapa, cuma kan tiba-tiba lewat gitu, karena kayak kadang-kadang gue suka nggak enak di situ, atau kayak gue masih zamannya telat dulu. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya rekaman lama kan itu gara-gara kamu juga, tapi ya aransemennya kan susah ya. Jadi nggak bakal bisa. Masih klarifikasi sedikit soal aransemen. Oke. Kalau kita zaman awal-awal rekaman mungkin berapa? 3.0 ya. 3.0 itu 3.0 intensif rekaman. Itu aransemen pasti gue kirim. Guys, materinya ya. Tujuannya gini, supaya waktu lu sampai studio, pertanyaan lu adalah pertanyaan yang detail gitu, bukan pertanyaan kayak basic. Kayak gimana sih lagunya? Bukan begitu. Lu mau gua ngapain misalnya di menit sekian, di bar sekian. Nah, setelah yang 3.0 itu, gue perhatiin si anjing ini nggak pernah dengar. Habis itu gue nggak pernah kirim lagi. Nah, karena gue nggak pernah kirim, ya akhirnya kan ya gue udah tahu. Berarti kita harus ada hearing session dulu di studio baru take. Iya. Nah, itu biasanya kita terapin sama drummer yang masih jago dia. Tapi kan gue beres gitu kan. Iya. Jalan. Tapi kalau misalnya dia nggak sejago itu, terus nggak mulai, gue bisa apa? Enggak, soalnya kalau sekarang ini bahasa resmi nih, misalnya gue itu kadang-kadang jeleknya gue kadang suka ntar-ntarin, suka kayak apa ya, bukan ngegampangin sih. Karena kalau gue ketika dikirim materinya Amin 7 gitu, itu menurut gue masih lama, antar aja lah, dengerin ntar aja gitu. Kenapa gue selalu minta di hari itu buat dengerin pas OTW atau kenapa? Karena
lebih ada pressure aja buat gue gitu, lebih ada. Apa lo takut lupa gitu nantinya kayak? Takut lupa gitu, maksudnya kalau H-7 udah kejauhan gue lupa sih ntar nih gitu. Enggak juga, itu gue bahkan nggak pernah yang kayak wah ini gue mesti ngulik nih satu hari satu lagu lah gitu. Enggak sih, karena apa ya buat gue kok ngulik gue suka ntar-ntarin. Makanya kalau misalnya kayak H-1 atau di hari H itu jauh lebih ada pressure-nya, gue jauh lebih fokus gitu. Cuma karena susah ya itu sudah jadinya. Jadi diubahlah jadi hearing session bersama di studio gitu. Setengah jam lah rampung. Aduh. Cuma makin ke belakangan ini kan semakin udah tahu kalau aransemennya makin susah. Enggak. Ya intinya itulah ya, gue mungkin kalau ada salah sama Koko sama Meko sama Bima ya gue minta maaf. Gue minta soal keribetannya gue kalau mau OTW atau kalau mau live kadang ya, ada kalau mau live aja beli rokok dulu tadi kan. Ya kan. Maksudnya kayak kalau misalnya gue ada kata-kata atau bercandaan gue yang mungkin kurang enak gitu, karena ini mau bener Lebaran gue minta maaf. Biasanya sih bodo amat, cuma ya gue minta maaf gitu lah. Sudah keceplosan gitu. Dimaafin. Kita kan harus, cuma kalau ngomongnya minta maaf sama yang harusnya gue minta maaf gue nih sama dia, itu gue lupa sama siapa ya. Pasti ada sih, cuman biasanya suka dicuekin, tau gak lu? Bodo amat lah gitu. Atau mungkin apa, lo kan waktu bokap meninggal lo nggak ketemu gitu, atau mungkin lo ngerasa kayak gue mesti lebih ini nih gitu. Ya, ada nggak? Kalau bokap gimana ya, sampai sekarang aja kalau misalnya gue sesali apa yang gue lakuin di masa itu, bandel-bandelnya gue ya, kalau gue nyesel sampai kapan yang nggak habis-habis kayaknya. Ya. Gue cuma berpikir gimana caranya, ya udah gue nggak lakuin yang dulu-dulu lagi, gue jauh lebih baik lagi gitu ya. Soalnya sih minta maaf sama keluarga itu pasti. Sama udahlah. Lo tinggal ada nyokap gitu kan, jadi lo mesti jaga baik-baik. Karena gue sadar kayak orang-orang kayak maksudnya kayak kita gitu, sumbu pendek, kadang-kadang suka nggak nyadar aja gitu, tiba-tiba ngomong apa, itu tiba-tiba anjing, gue kenapa ngomong gini. Kadang kayak soalnya kalau sama orang tua itu karena lain kan, udah lain gitu, mindsetnya udah lain, pola pikirnya udah lain. Kadang yang kita logika banget, kadang nggak match gitu sama orang tua, tapi kitanya kekeh gitu, kita nggak mau, egonya masih sendiri. Iya, nggak mikirin apa efeknya kalau gue ngomong kayak gitu ke nyokap gue ya, apa yang nyokap gue rasain. Nah itulah ya, gue lumayan apa ya, gue dari hal kecil aja bisa inget gitu. Misalnya gue contoh ngomong apa ya, lebay lo kayak gitu. Gue pernah tuh kayak misalnya, karena gue menurut gue emang gue santai gitu sama nyokap gue, santai, tapi tuh berapa menit kemudian kayak aduh gue nggak seharusnya kayak gitu, gue minta maaf langsung, maaf tadi Dere gitu. Atau ada emosi kecil yang harusnya nggak usah gue harus keluar ya itulah ya. Gue sadar gue ya ada egoisnya juga pasti setiap orang mah. Ya betul. Gitu sih, banyak banget salahnya kalau ngomongin ke orang tua gitu ya. Nah, mencoba untuk lebih baik lagi ya. Aku jadi pengen nangis. Aduh. Rating. Please nangis dong. Viewers. Thumbnail. Enggak, karena kalau misalnya ngomongin kayak gitu, maaf gitu ya, dari umur gue 15, 16, aduh gue inget-inget lagi. Zaman-zaman gue bego-begonya gue gitu, masa egoisnya gue yang lagi parah banget gitu ya. Sampai sekarang juga ya
nyokap sih ya maafin gitu ya, kesalahan gue ya insya Allah maafin, cuma guanya kayak aduh sampai sekarang kadang-kadang juga kayak nggak gitu sih harusnya. Gitu. Apalagi sama orang tua gitu kan. Oke. Lanjut. Meko. Paling kalau gue sih ke istri gue sih kayaknya ya. Banyak harus minta maaf, apalagi di masa pandemi ini. Ya belum bisa menafkahi, terus sisi lain juga adalah sisi nyebelinnya gue lah. Pemalasnya gue yang kadang membuat dia resah gitu kayaknya. Soal maaf itu sih. Terus sama ke orang tua gue pastilah ya. Bagaimanapun juga kan mereka kan yang membesarkan gue gitu. Ya walaupun sebenarnya kita udah ngomong maaf gitu ya, tapi nggak prosesnya nggak selancar segampang itu gitu. Karena kalau ngomongin maaf semua orang bisa ngomong maaf gitu. Kayak lo punya salah dikit ya, gue minta maaf ya. Bisa kayak gitu. Seandainya nih Mac, ini Nina ada di depan lo Mac, lo ngomong gimana Mac? Waduh, sayang. Kalau gue ngomong maaf nih sama istri gue nih. Nah, dia nongol. Karena kita lagi membicarakan tentang maaf-maafan nih. Asik, ciuman. Terus aku bilang kalau aku tuh butuh banyak minta maaf sama kamu gitu. Ya. Lu di sini aja, tapi nggak usah in frame. Terus kata Ronald handuknya gimana? Copot dulu handuknya. Gimana minta maafnya sama kamu gitu. Aku mesti memperagakan ke kamu gitu. Iya, mau nggak aku minta maaf gimana? Dari reality show yang sebenarnya. Ini. Sudah dikit dong. Ini Uya Kuya juga minder. Ya, itu kan setting. Aku sebagai gua mulai ya. Lanjut. Jadi aku minta maaf. Kalau ketawa sih ayam. Aku minta maaf di masa pandemi ini aku belum bisa memberikan nafkah. Itu iya, tapi ya kamu males aja di rumah. Lah kan, betul kan? Ayo nge-grab, ayo motornya dipakai, nge-grab, ayo. Apa cuma nih kayak males gitu. Iya, aku ayo Vespa, ayo. Maafin kemalasannya aku selama ini. Ayo gitarnya dijual satu. Jangan. Baik dari sebelum pandemi maupun sesudah pandemi ini aku minta maaf ya sayang. Bagaimanapun juga kamu adalah orang yang terbaik dalam hidupku. Ya udah cium. Malam ini dapet nih. Cium dulu. Biar closure gitu. Aduh, cium. Nggak kelihatan. Ya saya tahu. Kalau gua gitu pengen. Ya biasanya kalau lagi emang lebaran gitu kita cuma sekedar kayak bukan sekedar ya kayak ya kita minta maaf gitu, maafin kesalahan kayak gitu. Cuma kalau gua gitu terhadap keluarga gua gitu, gua mau minta maaf atas kelakuan gua yang dari dulu, yang dulu gitu, yang kayak sifat-sifat jelek gua lah atau kayak keegoisannya gua gitu sama nyokap lah, udah pasti kadang suka bikin ada kata-kata yang nggak enak gitu yang nggak seharusnya keluar ya, gue pasti minta maaf soal itu. Minta maaf kadang suka ngomel-ngomel nggak jelas kayak gitu. Nyokap lo ajakin in frame dong. Iya, tidur nyokap gua. Oh, udah bobo ya, udah nggak usah bobo. Lagi nonton sinetron apa ya? Ya udah ajak dong. Kan naikin rating. Nyokap lo sampai sekarang masak di rumah nggak? Masak, alhamdulillah. Sahur gitu masak sahur di rumah. Gue sahur di rumah terus. Keren. Mau di mana? Di Panahan lo. Aijan. Mau ngapain di Panahan sahur? Abis ngapain itu? Ya, bubaran apa? Kayak gitu, kayak goisan gua, kayak gitu-gitulah. Ya sebenarnya ya sama teman-teman gua juga, ya kayak kalian gitu ya. Ada sifat-sifat jelek gue ya tolong dimaafin lah.
Lanjut. Ya iya. Gua dulu apa Koko dulu nih? Bima dulu aja. Dulu, Koko terakhir. Aku paling bajingan di grup ini. Wah. Salah gue banyak sih. Sama orang tua sih udah gak kehitung lah ya. Iya. Itu kalau dikiloin bisa kasih makan 1 RT. Dosa gue. Gue kalau ke orang tua sih, ya gue minta maaf paling top notch-nya pas gue kawin gitu. Kayak gue hancur pica itu, hancur lele tuh. Gue nggak pernah, gue jarang nangis gitu depan nyokap bokap gue karena gue super bangor gue lah ya. PUBG terus. Tapi gue baru kali itu ngeliat gue nangis, bokap gue nangis gitu. Jadi kayak ya dari kecil gue bangor, dari muda gue bangor. Gitu sekarang kan. Masih bangor nggak sih? Untuk malam ini enggak. Iya. Aku aman. 10 minutes ini aku ngomong ini aman. Jadi ya. Sorry gue potong. Nah ini lupa. Karena yang bikin gue kadang sampai sekarang suka kepikiran sebangor-bangornya lo sama orang tua lo, se-egoisnya lo, ya keluarga tetap meluk lo gitu. Ya betul. Lo gimana pun. Betul. Wah itu yang pas gue kecelakaan yang dulu itu, wah itu. Betul. Jadi tamperan gue banget. Jangan lagi ya. Nggak, lu juga jangan ngebut-ngebut, gue kan panasan. Gue yang disalahin. Enggak, gue. Kalau boleh tahu. Apa nih? Enggak bercanda. Enggak, aku suka mancing aja. Enggak, itu karena gue, karena kebodohan gue aja. Iya. Terus Bim. Kalau gue sih ke orang tua sampai sekarang sih ya puji Tuhan udah bisa kasih cucu gitu ya. Jadi itu bentuk gue kayak, tapi ada sih rasa kayak sebenarnya bokap gue tuh udah chill nggak sih gitu. Karena gue gue gitu-gitu aja gitu, terus tiba-tiba mau jadi musisi gitu. Bokap gue juga lumayan shock gitu, kayak bisa lo gitu. Sampai sekarang juga bokap masih nanya gimana hidup gitu, kayak pertanyaannya ini ya general sekali ya. Bokap gue tuh paling yang inilah ya, paling bisa mentolerir kelakuan gue yang kayak anjing ini. Jadi dia bener-bener kayak lu gimana lo hidup masih oke nih, karena yang lo kasih makan kan banyak nih gitu, nggak cuma hidup lo gitu. Betul. Nah, tapi dia berusaha kayak ya support, ya bukan yang langsung tiba-tiba kasih duit, nggak juga gitu, cuman bahkan nggak juga gitu, cuman dia berusaha kayak lo dia kasih cara keluar pikiran gitu yang kayak nih gini, dan dia orang yang paling berjasa sih menurut gue. Jadi gue sering-sering dulu tuh kayak sorry ya, gue sorry gitu, cuman kayak gue ngerasa sorry tapi dibikin lagi gitu, kayak ngulang aja gitu ya. Bokap gue sih yang paling harus sering gue minta maafin, karena kayak gue nggak tahu sih kalau nggak ada bokap gue kayak apa sekarang aja udah kayak gini gitu, apalagi nggak ada gitu kan. Sama apa ya lo tau lah, gue pernah ada beberapa kasus juga sama orang produksi gitu. Gue juga kayak berusaha temper sumbu pendek tuh susah banget sih emang. Gue akuin gue sumbunya bukan pendek lagi, nggak ada kayaknya ya. Langsung tuh ibarat bom remote doang. Langsung tabung gas lo. Iya, jadi ibarat bom remote nggak pakai sumbunya langsung gitu. Jadi, langsung meledak. Ya kadang itu ya kayak di saat kita lagi bingung gitu ya, apalagi jujur aja ya, maksudnya kalau lagi kayak gini gitu, jujur ya gue pusing sih, jujur ya, maksudnya kadang-kadang kayak nyokap yang tenang aja deh, ini habis ini insya Allah kerjaan kamu ada lagi, itu kayak terus tenang aja, ini kelar kok, lewat gitu. Gue jujur semenjak pandemi ini temper naik lumayan. Anak gue paling kena sih sama gue. Jaden tuh udah paling kena tuh. Gue temper naik cepet gitu, karena kayak kenapa ya gitu. Tapi gue ngerasa ya gue harus bisa maintain itu gitu dengan partner kerja gue segala macam. Itu paling susah sih. Gue
gue sampai ngomong gitu sama bini gue, apa gue harus konseling gitu ya kayak temper, soalnya jiwa bouncer gitu kan Mac kayak dikit-dikit maunya dagu naik gitu, maunya berantem gitu, susah sih. Kadang-kadang berusaha untuk nutupin apa yang kita nggak bisa. Karena sebenarnya keluarga nggak perlu tahu itu kan, karena maksudnya kayak nyokap gue, aduh gue pusing ini soal ini itu sebenarnya nggak harus tahu. Nggak harus tahu. Kadang-kadang kelihatan juga, jadi kayak gue sama nyokap gue sering share ya, tenang aja deh. Itu sampai sekarang kayak yang bisa nenangin gue, yang berpikir positif. Orang tua ya. Iya sih. Kalau orang yang paling gue pengen minta maaf, bener bini gue. Bener Mac. Gila udah hampir 3 tidur. Jangan dong. Tidur sih nyokap gue ada. Itu gue juga ngomong. Gue juga ngomong gitu kayak, gila gue laki tapi gue nggak bisa kasih lu uang gitu, kayak ini nafkah gitu. Tapi gue berusaha gimana putar otak sebagai laki-laki gitu, gimana ya caranya, apa gue harus apa gitu kayak. Tapi dia partner sih buat gue, karena kayak dia bisa handle gue dengan. Nah gue jadi ceritanya lucu. Jadi sebelum kawin kan gue ada kasus tuh ya sama TNI. Terus nyokap gue sama nyokapnya JJ tuh ngobrol. Ini gimana ya Bu? Dua-duanya sumbu pendek ini. Ini bisa nggak ya mereka gitu? Gue dengernya, waduh, udah ragu nih. Dua-duanya sumbu pendek, ini bisa nggak ya mereka nikah? Terus nyokap gue kayak ketawa doang gitu. Saya juga nggak tahu Bu, coba aja. Tapi ternyata akhirnya menghasilkan anak satu, ya kan? Kok gambling ya? Kok nggak yakin gitu? Gue juga dengernya lah, nggak yakin ya, gimana dong nih? tapi dari kasus itu gue bisa lihat keluarga JJ fully support, dari nyokapnya nganterin gue ke kantor polisi, cara handle orang gimana, BAP gimana, itu benar-benar kayak wah ya emang. Minta maaf buat orang-orang yang merasa tersakiti oleh kata-kata gue yang termasuk gue sih gitu. Gue kadang-kadang gue juga kayak, wah gila, gue suka ngomongin lo juga gitu. Aku juga. Ini Re gimana sih? JJ tuh paling ngerti deh. Gak, soalnya gue sama Bima paling sering. Aduh, iya, kayak ngaca tuh nggak lo, kayak gue juga nyebelin kayak gini sih sebenarnya. Sejenis soalnya kalian. Satu buaya. Kasus dimsum lah, kasus klik gak nyala, aduh nyet nih anjing deh orang itu kan. Aduh cuma dia bro gua gitu. Aduh. Coba dong kalau Koko gimana nih yang biasa ini paling inspiring, udah dia aja deh, ntar dicop dia sendiri deh. Intro apa closing dia deh. Kalau gue tuh bingung, contohnya tuh yang gue agak kaget yang Bani kemarin. Ya. Jadi banyak banget tuh sikap gue itu yang gue sama sekali nggak bermaksud kayak begitu gitu, yang kayak rendahin orang, rendahin junior gitu. Istilahnya kan waktu era itu ya dia junior gitu kan ya. Kalau sekarang nggak bisa dibilang junior lah, orang tuh udah sama-sama gitu. Tapi waktu era itu gue nggak bermaksud kayak begitu. Itu simply as gue nggak nyaman aja untuk di kayak wah gila gue nggak suka digituin gitu. Maksudnya kayak. Tapi lo sama orang baru pun gitu nggak? Maksudnya even kayak baru kenal gitu kayak. Iya. Emang nggak sepecah itu gitu. Iya. Gue nggak supel. Jadi kalau makanya kan gue pernah bahas kayak. Gue juga nggak supel sih. Enggak, kalau dibanding gue yang semua lebih mending gitu. Suka dipeluk. Oh iya bisa. Itu lain, bukan itu. Kan yang di studio dia kita supelnya lain tuh. Iya, itu kan lain. Tapi kan lu introvert ya kok? Dia jangan panjangin itu. Tapi lu introvert ya kok? Lu tergolong introvert ya? Tapi gue gak bisa mengklaim itu kan kayak. Tapi yang pas kalau gue summarize
apa yang terjadi, gue anak rumahan, terus gue nggak suka share yang terlalu gimana ya. Iya sih. Kayak gue ngobrol heart to heart sama dari kalian berempat aja, kita berempat nih, kapan gue ngomong, gue lagi pengen cerita nih, nggak pernah kan? Enggak. Berapa tahun gitu. Jadi emang enggak gitu. Gue cuma cerita tuh, jadi gini, gue tulis lagu Human Diary buat bini gue, karena cuma dia doang yang gue ceritain. Jadi cuma benar-benar bini gue yang tahu gitu, kayak gue mikir apa, gue lagi pusingin apa, bahkan hal spontan gitu, cuma dia doang tahu. Uhuy. Tanpa sepengetahuan Ronald Skin. Oke, kita undang Nadia Natasha. Ada. Belum di brief. Oh ya, gagal. Ada. Gimik, raja gimik. Tanpa sepengetahuan. Enggak. Ya terus kalau soal maaf, gue tuh agak sulit minta maaf sebenarnya. Makanya gue tuh jaga banget supaya gue nggak salah. Karena gue nggak suka minta maaf. Tapi gue pernah minta maaf, dan kalau gue rasa gue harus minta maaf, gue minta maaf. Tapi hal simple, gue nggak suka naik busway, lewatin mobil, padahal udah sepi nih, udah kosong, maksudnya jalan sepi tuh kayak udah malam banget, misalnya udah kayak pulang dari lewat jalur busway. Ya, lewat jalur busway. Mobilnya naikin jalur busway itu gue nggak suka, karena gue nggak suka jadi salah gitu, kayak. Ya betul. Karena waktu gue salah, gue harus minta maaf. Terus gue harus kayak jadi ayam gitu kan, aduh Pak maaf Pak, iya gitu. Gue gak suka gitu. Gue lebih suka kalau ground gue bener, loh kenapa lu ada urusan apa sama gue gitu. Kayak gitu. Iya. Duh takut. Iya. Ya maksudnya kayak begitu. Tapi gue juga pernah minta maaf gitu, kayak ke siapa ya, kayak contoh paling deket ya ke Bani gitu kemarin gitu, gue beneran minta maaf karena gue nggak bermaksud kayak begitu gitu kan. Tapi kalau yang paling gue sering minta maaf ya bini gue lah. Ya gue minta maaf, cuman maksudnya kalau menurut gue maaf itu harus keluar dari mulut kita itu kalau kita mean it. Jadi jangan cuman maaf tuh kalau kayak apa ya, ada maunya supaya ada apa gitu ya. Dan juga sebaliknya lu jangan jadi murah gitu ya. Iya, dan jangan minta maaf kalau lu nggak tahu lu salah gitu, jangan minta maaf. Duh, lu tuh. Ya, tapi gue senang kalau misalkan ada orang datang ke gue minta maaf, nggak ada cumanya, nggak ada tapinya. Misalnya gini, Nal, bro, Mas, kok atau apa gitu, gue minta maaf ya gini. Tapi lu juga sih, wah, ini mau ajar apa sih gitu? Iya. Atau pembenaran diri. Iya, maksudnya kalau mau minta maaf, ya lu minta maaf, jangan kayak, tapi ya lu gini. Loh, ya ini kita terusin aja apa gimana? Fine. Iya, kayak gue sama manajer gue si Mas Gita gitu ya. Waktu Asian Games itu kan, waduh itu tense banget. Gue sering banget tinggi ya. Sering banget gue lagi telepon sama dia kayak apa ya, kayak kenceng-kencengan gitu. Jadi lu mau apa nih, mau gimana nih, gue gitu. Mas Gita juga kayak begitu. Lu kebayang nggak Mas Gita kayak begitu? Kan dia orang kan kayak gini, kalem. Gitu ya. Dia ngomong Mas Gita juga lawan juga tuh. Ya iya, orang dia juga stres, lagi banyak pikiran gitu kan soal Asian Games itu. Gitu. Gue inget gue by phone gitu, gue kencang-kencangan lah sampai kayak gini nih, lu pikir dulu makanya gitu sampai ada kata-kata kayak gitu. Tanpa sepengetahuan kan manajer Mas Gita Papilaya. Enggak, tapi kalau hubungan manajer atau apa gitu ya bumbu lah ya. Itu bisa dinilai. Berasa di semua hubungan sih, ya kan? Di semua hubungan waktu kita lewatin masalah, terus kita bisa lewatin hubungannya lain tuh, elevate hubungannya. Iya benar. Hubungannya elevate. Iya. Sebaliknya kalau kayak mungkin kayak kita sama tim produksi deh. Kalau kita nggak ada masalah, nggak pernah ada apalah ya kayak kerikil quote unquote gitu ya, gue rasa hubungannya statik aja. Dekat-dekat amat juga enggak. Tapi waktu lu sempet ada apa gitu, terus lu ngobrol heart to heart gitu, kayak aku jadi lebih dekat sebenarnya kan. Benar, setuju. Benar. Nah, ya gitu sih. Gue bingung kalau soal maaf. Kalau mungkin nyokap gue juga gue harus minta maaf, cuman gue nggak pernah kayak gimana ya, orangnya nggak pernah yang
aku mau minta maaf. Enggak sih, maksudnya gue gesturnya nggak begitu, cuman gestur gue tuh emang lebih, aduh gue salah nih kemarin, gue tebus dengan apa ya gitu. Kayak begitu. Terus supaya cair gitu kan. Ya, maksudnya salahnya juga gue nggak pernah kayak ngatain nyokap gue lah, gila kali. Tapi ya itu juga pernah. Tapi ya lebih kayak nyesel aja kayak tadi Ray cerita juga, aduh gue tadi kenapa ngomong kayak begitu gitu. Lebih kayak begitu sih. Kita pasti sering kayak gitu sih untuk orang-orang yang sumpunya pendek banget. Kadang-kadang gue suka sadar ketika misalnya gue mau berangkat kerja, lebih kayak tiba-tiba gue ngomong apa, aduh di jalan kepikiran tuh pasti gue WhatsApp ya, Mam minta maaf deh Ray tadi. Gue sering banget minta maaf sih. Ya karena kalau gue sadarin gitu ya, orang tua kan makin lama tuh makin kayak ngerasa dia butuh care, butuh apa, terus tiba-tiba anaknya udah ada yang kawin, terus tiba-tiba kok gue sepi nih di rumah gitu, giliran dia mulai lebay gitu dalam kok gitu. Sepi kok kayak lebay tuh kayak sini dong, sini ikut sini dong gitu. Gue merasa aduh apaan sih lo, gue pernah gitu juga, agak ngegas juga gitu. Terus akhirnya clash gitu, tapi akhirnya gue berusaha minta maaf gitu. Cuma kayak tanpa disadari sih emang sih keluar gitu, pasti gitu. Susah emang. Banyak banget kita salahnya gitu sama emak ya. Ya tapi kalau emang intinya tuh kata maaf kan penting ya, sama attitude, minta maaf, attitude-nya gitu, kayak sikapnya tuh juga penting. Iya. Jadi emang di masa Lebaran ini, kalau misalkan kita mereflect maaf-maafan itu emang ya sebenarnya ya maaf ya jangan casual aja ya gitu. Kalau yang kayak di TV-TV kita nonton kan kayak ada lagunya Minal Aidin wal Faizin segala macam kan. Maaf dah lah ya. Iya. Apakah itu casual aja kayak kita ngomong, apa kabar Jo, apa kabar bro, gitu-gitu kan casual banget. Apakah maafnya ada alasannya kenapa harus minta maaf gitu. Nyokap gue juga kalau misalkan sekarang gue ujuk-ujuk turun ke bawah gitu kamar nyokap gue, aku mau minta maaf deh ya. Kenapa bisa gitu kan, foundationnya apa gitu. Iya, harus ada dasarnya bener. Ini gue pernah dulu jauh sebelum kawin ya, zaman gue masih UX band gitu, gue lagi ke Belanda pelayanan, terus gue tinggal di rumah jemaat. Biasalah kalau pelayanan kayak begitu kan ya, standar. Bukan di Ritz-Carlton, bukan di Marriott gitu, tinggal di rumah jemaat, empat-empatan gitu, kamar mandi ngantri gitu. Nah, gue ngobrol sama salah satu anak dari keluarga itulah, kurang lebih seumur gue gitu, cewek, orang Indonesia tapi lahir dan besar di sana gitu. Terus ngobrol-ngobrol gitu, dia nanya, lu kapan mau kawin, kurang lebih gitu nih. Wah nggak tahu, gue belum ada duit, gue bilang gitu, belum cukup modalnya. Terus ya dia ngomong, kalau intinya sih pendeknya dia bilang, kalau culture di kita sih sebenarnya, karena dia tinggal sana ya, makanya dia ngomong kita. Culture di kita, kalau emang suami belum ada penghasilan, ya istri take over. Toh ini satu unit gitu. Terus ya gue bilang, kalau di Indonesia nggak bisa begitu. Indonesia setahu gue ya, gue nggak tahu ntar kita diserbu apa enggak nih komennya. Tapi kalau setahu gue, emansipasinya wanita, when it comes to cowoknya penghasilannya nggak ada tuh emansipasi. Cowoknya ya jadi kayak gembel aja gitu. Ayam aja. Tapi kalau kondisinya dibalik, cowoknya berpenghasilan banget, ceweknya nggak berpenghasilan, ya nggak apa-apa ya, wajar. Kamu kan suami. Jadi kalau dibalikin ke unitnya, ke satu unit, jadi teori itu jadi salah. Sebenarnya kan jadi kalau emang kita nggak berpenghasilan dan istri ada penghasilan, ya wajar-wajar aja untuk istri ambil alih dulu. Suaminya bukan yang tiduran doang gitu, emang lagi nggak ada. Apalagi kalau kita relate ke pandemi ini kayak begini. Nah, gue pernah ngalamin waktu zaman gue mau punya anak pertama, punya si Jet. Nah, dia lagi hamil, terus kerjaan gue aneh banget, mendadak cancel semua. Ada yang pending, ada yang cancel, nggak ada duit, Jack. Jadi duitnya itu habis buat waktu itu gue masih nyicil rumah, masih harus bayar ART di rumah, harus bayar listrik segala macam, habis lah penghasilan gitu. Bini gue minjemin gue duit kecil sebenarnya, 1,5 juta gitu. Maksudnya bukan yang gede banget gitu kan, maksudnya kayak 1,5 juta gitu. Gue kayak digampar loh rasanya, kayak waduh, 1,5 juta loh pinjemin gue gitu. Dari gaji dia kan waktu itu masih ngantor.
Gue ngobrol sama Nadia, dia minjemin duitnya santai banget, bukan? Ini pakai aja dulu. Gue nggak mau. Dia malah tersinggung kayak, kenapa sih emang? Kan kita udah satu keluarga, kenapa enak-enak bareng-bareng? Aku tahu pakai duitnya buat apa, kurang lebih gitu. Nah terus ya, yang kayak gue pernah cerita, aku nggak salah di podcast yang kapan gitu. Gue bilang, aku bakal inget nih sampai mati nih gitu. Lebay lo, gituin sama dia. Gitu. Terus ya later on pas gue ada penghasilan lagi, terus ada promosi, ada progress gitu ya, gue return the favor lah. Gue sampai sekarang masih inget gitu. Jadi waktu gue ada uang sekian, dia lagi pengen barang ini, gue beliin. Biarpun mungkin jumlahnya lebih besar jauh daripada 1,5 juta. Tapi di poin itu gue lihat value-nya Nadia, value bini gue gitu. Dia waktu gue bokeh sama sekali, dia don't mind, nggak mandang gue kayak gembel. Gue rasa itu lebih penting sih. Masa keadaan kayak gini bikin kita bisa ngukur partner kita kayak apa nih? Gitu. Betul. Gue lagi nggak ada duit nih, lu lihat gue gembel atau lu masih ngeliat gue suami lo gitu? Betul. Gitu sih. Ini gue dengerin aja dari tadi nih, nggak komen apa-apa. Ya bisa jadi masukan buat lu juga pasti tentang. Ya karena nggak semua orang bisa mikir. Karena gue beberapa kali ketemu orang juga kasus gitu ya, kayak even yang laki gajinya lebih kecil daripada yang cowok aja, yang cewek aja tuh bisa jadi berungsing gitu. Bahkan kayak I'm the boss gitu. Kalau yang cewek lebih gede gitu gajinya kadang juga suka kayak angkat dagu juga gitu kan. Tapi ya di situ bisa dilihat partner lo sepadan nggak gitu. Kayak lo bener-bener memang ini emang partner gue nih gitu, bisa value sih tadi yang gue tangkap dari Mas Ronald tuh. Value dari partner lo itu yang paling gue. Iya benar kan. Ya maksudnya lu bisa ngukur kualitasnya kan di keadaan-keadaan kayak gini. Kalau keadaannya baik-baik aja mah ya semua orang juga bisa gitu. Apalagi lu lagi top lagi kayak ada di puncak gunung dunia gitu, kayak wah gue paling top nih, ya gampang lah, semua orang juga mau sama lo gitu. Cuman waktu sekarang lagi busuk banget gitu, dia masih bisa lihat lo sebagai suami dengan level yang sama kan nih kayak dulu gitu. Itu aja sih. Ya. Tapi ada lah perasaan-perasaan gak enak gitu ya, Mek ya. Kecil-kecil sedikit gitu. Pasti ada. Gue ada sih. Ya, gue pun begitu. Maksudnya gue pikir sih itu sehat buat kita ya. Maksudnya untuk kita kayak memacu diri sih kayak, gue harus ngapain ya, I have to do better than this gitu. Ya, itu bagus sih. Cuman kalau bini lo juga ngegerius terus gitu kayak, lo nggak bisa ngapa-ngapain, terus lo minum baygon lagi. Ngebir terus. Bikin beat terus. Gak ada hasilnya. Ada, ntar tapi duktak terus. Ada satu pertanyaan nih. Kan kita dari tadi kan membicarakan tentang sama pasangan kita nih. Relate dikit lah. Ada satu pertanyaan dari Lala Smith. Arti pasangan dalam hidup kalian semua nih gimana? Wah. Berat. Termasuk lo Ray juga pasti dong. Waduh. Arti pasangan hidup. Gue dulu ya, biar cepet beres. Gua setelah memutuskan menikah gitu ya, setelah melalang buana lama. Wow, lama banget. Kau boleh tahu nih, kemana aja nih? Setelah jadi Pirates. Lu Jack Sparrow. Ya kalau gue lihat ya itu ya balik lagi ke partner gitu ya. Sepadan nggak gitu, karena tidak semua urusannya dengan percintaan. Kalau sudah menikah tidak urusannya dengan cuddling doang. Hidup bukan soal cuddling. Bukan tentang spooning. Wow. Bukan tentang doggy juga. Tapi ini semua tentang gimana lo bisa berpartner dengan baik. Karena ya urusan kasur itu ada lah nomor sekian gitu. Cuman gimana sih orang tuh komunikasinya enak nggak gitu dengan orang yang lo akan hidup seumur hidup lo nih, lo akan lihat muka dia gitu. Jadi emang orangnya
tektokannya enak gitu. Memang. Betul. Tapi karena gue memang keadaannya kayak gini, memang gue butuh sosok yang agak dominan gitu. Alpha female, kalau gue sebutan gue alpha female gitu. Berarti JJ emang dominan gitu? Dominan. Di atas. Gimana? Waduh. Aduh. Tensionnya. Oh gitu. Iya. Dia yang bergerak ya. Bergerak di rumah tangga maksud gue. Iya. Aku jadi duduk aja. Aduh, ini podcast lebaran harusnya. Aduh, hancur banget. Jadi gue ngerasa memang gue nggak bisa nih dapet yang menye princess gitu, nggak bisa tuh. Dapet yang kayak ya udah aku ikut aja. Aduh, ikut aja tuh. Ya ke jurang sama gue. Kalau ikut aja sih nggak bisa tuh. Gue butuh alpha female. Jadi gue akuin, dan selera gue kebanyakan gitu yang tensionnya tinggi, marah gitu, cepet marah. Oh, gue makin suka tuh kayak wah emang dia ini. Waduh. Aneh banget. Aduh, nggak bisa Jack. Kalau yang lemes-lemes gitu, dulu maunya hidupnya gimana sih gitu. Gitu nah. Arahnya mau kemana kamu ini? Ya, kamu mau nyamping apa? Jadi gue butuh partner kayak yang masih aja. Aku butuh partner yang kayak memang, dia udah punya. Nah enggak nih, aku harus gini nih. Nah, kamu juga harus kayak gitu. Jadi kayak, wah emang sesi sibuk gitu. Kalau di red komsel gitu kan, kayak seksi acara gitu. Iya. Jadi udah gue ngerasa kayak, ternyata ini tuh bukan soal percintaannya doang gitu. Tapi memang ternyata partner tuh emang harus punya gitu, partner in life. Makanya kan orang kalau pendeta gitu ngomong gitu kayak partner hidup, bener, teman hidup tuh bener banget tuh. Iya. Gue sih yang penting bisa jadi orang yang bisa diajak kerjasama, dalam arti kata bangun rumah tangga gimana gitu. Betul. Bisa bahu-membahu ya. Gila. Iya kan? Oke. Coba sekarang kita belok dulu ke Ray nih. Yang lagi pacaran nih. Aduh. Arti pasangan. Justru gue arti belajar pasangan dari deh lo buat semua. Ya gak apa-apa. Lu pasti juga punya pemikiran sendiri. Karena gini, kadang gue juga masih belajar kayak, ternyata zaman sekarang tuh gini ya gitu. Orang tuh mandang, sudut pandang pacaran tuh gini ya. Zaman sekarang kan pacaran gak nembak. Ada yang gak nembak. Leveloka zaman. Eri. Iya. Pay letter. Ini riset nih. Kenapa Weekend tuh? Hotel tuh penuh aja. Weekend itu orang ya udah mungkin... gak ada yang ke mall. Orang udah gak ada yang ke mall. Nonton udah gak ada. Udah gak ada. Iya deh. Kamu tahu sih. Makan sate. Makan sate di Lombok. Gue pikir bukan Jack. Makan sate Padang tapi di Medan. Iya. Aduh. Ngerti banget. Ini internal jokes nih, makan sate Padang di Medan nih internal jokes. Aduh. Lu pasti ngerti lah. Gue ngerti. Lagi WhatsApp. Kok di Padang? Kok di Medan. Di Medan makan sate Padang tapi kok di Medan? Coba Ray, gimana Ray? Arti pasangan buat lo itu gimana? Karena gue masih belum nikah dan ya sekarang ya gue pacaran gitu ya. Selain dia gue bingung sih kalau mau ngomong arti dari pasangan gitu ya, karena gue juga masih banyak belajar. Ya relate-nya gini, kayak orang yang sekarang lagi sama lo nih, ya gue menemukan hal yang gue cari gitu. Iya. Ternyata memang dia ini sosok yang gue cari selama ini. Apakah dia menembus ekspektasi lo? Ya, gitu. Apakah ternyata kayak ternyata memang gue bisa tolerir ya yang gue mau, mungkin gak ada di dia, tapi dia orangnya ada nilai plusnya kayak gitu lah. Gitu. Spark gue bisa hidup sama dia. Ya gimana tuh? Ketika maksudnya gue bisa mengerti pasangan gitu. Punya aku juga bisa hidup, Michael. Kamu mau ke situ kan? Aku tahu. Ya ketika
kalau ya gue belum lama sih emang sama Kila, maksudnya kita baru sebulan kemarin. Ya. Cuma gue nggak tahu karena pola pikir gue yang sekarang bisa keluar dari mulut gue. Gue pernah ngebahas ini sama Kila. Tiba-tiba mood gue gitu ya jadi aneh, terus tiba-tiba gue mikir apa ya? Kamu mau jadi orang yang terus support aku nggak? Gue gituin, gue sempat keluar tuh kayak gitu. Karena gue itu orang yang suka prepare for the worst lah ya. Jadi kayak untuk saling kompromi itu penting banget buat gue. Gue menganggap pacaran itu sekarang itu ya perkenalan satu sama lain lah ya. Ini pacaran kan nggak ada status yang benar-benar sah dari apa ya, itu hanya kita berdua aja gitu, nggak yang mengikat terlalu gimana gitu. Cuma ya ketika lo bisa saling berkompromi, saling ngerti kondisi situasi satu sama lain gitu ya, itu apa ya, wah gue nggak bisa jabarin tuh yang itu tuh. Ya kok gue bingung ya, gue happy bingung aja ya, kayak ya arti pasangan bisa juga apa, happiness buat tuh juga bisa sebenarnya. Iya, jadi nggak perlu yang serius-serius amat. Yang penting gue kayak gue kalau sama dia happy nih gitu. Emang dia orangnya membawa gue. Emang ada sesuatu kayak yang ketika gue ketemu dia, nah ini nih maksud gue kayak. Ya. Ketika, itu sparknya itu. Ketika nyariin kayak gitu-gitu, apalagi kayak sekarang nggak lagi jarang ketemu, gimana cara jaga komunikasinya kita, gimana saling ya jaga emosi, harus tetap sabar gitu sampai ada waktunya lagi kita bisa ketemu. Itu sih yang lagi gue jaga. Ya kalau pasangan ya happiness-nya udah pasti ya, cuma di belakang happiness itu pasti ada bumbu-bumbu yang menghampiri gitu, kayak tiba-tiba adalah komen-komen orang atau apalah yang kadang itu ya mungkin karena pengaruh zaman sekarang, terus media, terus juga umur sekarang gitu ya, kalau lagi baca apa tuh kadang-kadang bisa kepikiran kayak gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga lo kan sorotan masyarakat, public figure juga lah, udah hitungannya gitu. Jadi apa kata orang itu bisa bikin lo kayak apa kata orang soal lo dan pasangan lo bisa bikin lo ribet lo gitu apalah. Iya. Kadang gue juga suka ngomong ke Kila, nggak usah pikirin apapun yang orang omongin sih. Jangan nggak usah dipikirin omongan-omongan orang tentang kita, karena menurut gue yang tahu situasi kondisi apapun yang terjadi di dalam hubungan ini cuma kita berdua gitu. Kita berdua, kita jadi satu, kita belajar untuk ya lebih kompromi, belajar saling ngerti gitu. Maksudnya kalau gue lagi kenapa, dia kenapa, kayak gitu-gitu. Apalagi gue sumbu pendek, kadang kalau misalnya dia ngambek, gue ikut ngambek juga kadang. Jadi gue kayak, ini ngapa sih tiba-tiba gue, kadang-kadang gue enggak, ya justru inilah. Gue lihat dia ada bucinnya dikit ya, ada ya tipis ya. Waduh, kalau gue ngomong sih sama kayak gue itu, sama. Ternyata sejenis ya. Cuma ini yang bikin gue karena kayak, waduh ini nih gue sayang banget nih sama yang kayak pernah nih, ini lucu sih tapi lagi chat gitu ya, padahal baru 1 menit tiba-tiba kok hilang sih, kemana sih, waduh ini 1 menit gue bisa lakuin apa sih emang 1 menit gue bisa ngapain, nggak kemana-mana. Cuma karena gue kalau ada orang yang nggak suka di posisi itu, gue tuh suka loh. Kayak maksudnya kayak cemburu gitu, aduh itu aku Iya. Karena menurut gue itu gue nggak pernah dapet yang segitunya, jadi gue malah lo lihat abis kali. Nggak, maksudnya karena jujur ya, ini gue bilang karena gue dari dulu nggak pernah dapet yang sebegitunya.
nggak pernah dapet yang sebegitunya. Jadi kayak gue questioning gitu kayak, lu tuh sayang sama gue nggak sih? Maksudnya kayak lu cuek gini, apa emang lu begini, apa gimana sih? Gitu. Kadang-kadang gue orang yang harus dikasih lihat sih, maksudnya kayak, aduh ini kok dia cuek amat ya? Ini emang dia begini apa gimana sih? Gitu. Ya sih, ya maksudnya ya gue masih belajar lah ya, maksudnya kalau dibalik lagi ke pertanyaannya arti pasangan nih. Buat gue ya itu akan menjadi ya partner dalam hal apapun lah. Ketika lo bahagia, ketika lo sedih. lagi sedih, lagi keadaan lagi nggak seperti biasanya gitu ya. Lo kita gimana tuh? Kita harus tetap jadi satu gitu. Tuh. Lanjut, Meko. Bener nggak sih kok? Dia kayak dia aja, gue nanyanya selalu ke dia nih, gue apa-apa curhat ke dia. Apa nih? Masih sama ya pertanyaannya ya. Arti pasangan hidup buat gue. Kalau panjang gue goreng nugget dulu nih, lapar. Enggak, gue pendek kok. Gue pendek. Arti pasangan hidup buat gue sebenarnya sih kurang lebih pasti sama ya. Pasangan itu tuh kan nggak cuman ya lover gitu, bukan cuman kekasih doang. Tapi dia tuh partner in crime. Bener. Dan harus bisa saling memenuhi sebenarnya. Apa yang kekurangan di gua, biasanya pasti ada lebihnya di dia. Kayak gua males, nah dia rajin gitu. Dan juga bisa bahu-membahu satu sama lain. Dalam keadaan gue ini sekarang gue lagi tidak berpenghasilan, nah dia yang lagi pegang peranan dulu nih untuk keuangan di rumah gue gitu. Gitu sih, kurang lebih sama sebenarnya pasti. Ya. Singkat kan? Oke. Soalnya banyak pertanyaan banyak, jangan panjang-panjang. Oke. Dari Koko sekarang. Gue setuju sih, semua bener sih. Maksudnya kayak sama lah. Alhamdulillah. Karena kan kalau ngomong, kalau cuma cintaan gitu, lu capek sih. Maksudnya kayak akhirnya lu akan kayak even kayak dijelasin gitu ya. Awal-awal lucu sih, karena kan kayak, aduh gila dia nggak mau kehilangan gue nih gitu-gitu kan. Awal-awal lucu. Tapi lama-lama kayak, ini lu nggak percaya gue? Lu sebenarnya kayak begitu. Karena gue kayak itu begitu. Itu tadi kurang gue saling percaya itu. Iya benar. Iya maksudnya pas lagi nikah itu, apalagi ya gue belum lama lah, gue baru mau 5 tahun gitu. Cuman udah lumayan banyak bumpy roads-nya gitu ya kita lewatin gitu. Nah waktu yang kayak tadi gue bilang, jadi value-nya tuh makin naik begitu udah kayak lewatin banyak apa ya, banyak kerikil trials gitulah, banyak cobaan-cobaan gitu lah ya. Aduh ini susah banget nih. Gue pernah waktu itu, nah dia itu mau, gue sampai sekarang masih suka ketawain kalau misalnya lagi keinget bareng gitu ya cerita yang, nah dia baru pindah dokter hamil gitu, harus check up. Habis check up, dokternya ternyata mahal, harus check up sana sini, duit gue tinggal 500.000 gitu. Terus sementara kebutuhan masih banyak, tapi ya dia sedih, gue sedih gitu, kayak diem, tapi bisa lewat. Terus pas kita cerita lagi di keadaan kayak sekarang, kita bisa lewatin ya. Kalian naik tuh, orang lain nggak ngerti, yang ngerti kita doang gitu. Kita pernah di situ gitu, kalian naik. Jadi partner tuh ya bener banget. Ya kayak Nadia ya. Kalau gue bilang human diary gue ya bener, karena gue kalau nggak ada dia gue cinta sama siapa? Iya. Kayak gitu lah. Oke. Apalagi pertanyaannya? Next. Ini kayak soal cinta-cinta ya, boleh? Enggak lah. Nggak selalu. Coba gantian, coba. Yang quick. Kenapa kalian suka pakai baju warna hitam? Oh iya. Pas gue lagi lihat juga. Kenapa kalian suka pakai baju? Gue jawab duluan. Ya. Oke. Itu warna aman buat gue. Satu. Yang kedua, walaupun dulu kayaknya suka dikomenin, lu kenapa hitam mulu sih baju? Cuma menurut gue itu warna paling aman buat gue. Kaos hitam, celana jeans, sepatu itu udah fine aja buat gue. Ya. Aman tuh kemana-mana aman ya. Iya. Itu gue mewakili Kamrets lah jawaban gue kayak itu yang paling aman. Iya. Benar. Dan karena isi lemari juga 80% hitam. Iya. Soalnya pernah gue
gue beli baju warnain gitu ya. Bini gue aneh, kok lo gak hitam sih? Lah. Udah kebiasaan gitu. Kok lo bajunya biru sih? Gitu. Iya kayak hitam ya kita tapi tetap maksudnya ya nggak asal kayak gitu nggak yang apa kegedean atau gimana gitu nggak asal tetap. Quick nih, buat Meko, sulit nggak dapetin gitar Impiano yang berhubung lo susah, udah jawab. Susah. Iya, lu coba lu ya jawab dah. Gua aja nih, gua yang nyariin gitar Meko dari, waduh, gua udah cek reverb.com, grup Facebook gua di Facebook ikut grup Lefty gitar, iya Lefty gitar apa gitu. Anjing harganya gila-gila banget ini. Harganya tinggi-tinggi. Sekalinya ada gitu oke, jauh banget. Gimana ngirimnya? Susah nyari gitar gue Meko. Gue udah coba nyariin. Lo jangan coba-coba, susah. Sekali ketemu harganya mahal. Keinginan apa yang sampai sekarang belum tercapai? Mau itu buat diri sendiri ataupun keluarga? Ada nggak? Banyak lah pasti ya. Banyak. Apalagi jangka waktu yang panjang gitu ya. Iya. 5-10 tahun. Kalau gue sih rumah belum nih. Wah, gue juga rumah. Yang punya rumah gitu, tempat tinggal sendiri. Untuk beranak cucu nantinya kan. Yes. Ya. Gitu. Rumah. Terus kalau di musik, ya udah. Dipotong jawabannya. Kenapa Ri? Lanjutin dulu dikit. Kalau di musik ya yang pasti yang belum gue tercapai ya gue pengen banget bisa produce orang, gue pengen punya lagu sendiri gitu ya, bisa gue rilis, pengen punya band metal kayak gitu banyak. Doain ya guys. Ya, doain juga pandemi ini cepat berakhir pastinya. Aduh, amin. Dengan itu kan kita pasti bisa aktif lagi, lebih aktif dari sekarang maksudnya. Oke, lanjut. Tato Bang Tonal. Tonal. Ini tonal ya. Ronald dong. Tonal siapa? Tonal siapa? Gitar itu dong. Ada berapa? Dan mana yang paling berkesan? Wah, ada ceritanya semua tuh tato itu. Tato gue sebenarnya tato cengeng semua, bukan tato bad boy gitu. Jadi, tato gue ada 5. Wow. Kalau kasih lihat dong. Jelasin cepet. Kasih lihat dong. Yang ini. Buka. Gue start dari hal yang bodoh dulu ya. Jadi ini tato gue ada di sini nih, di sini dada sini ada tato. Takut. Tapi tatonya tuh bukan kalau sini kan biasanya model Zara. Tato kan kayak bapak-bapak Manado ya yang udah pudar gitu. Tato kan biasanya kalau orang cowok-cowok di sini nyambung ke sini tatonya yang oriental gitu ya. Tato apa? Koi, ada naganya gitu gue enggak. Jepang gue gitu. Iya, ini gue tato di sini karena cincin kawin gue hilang. Oh iya. Gue lagi di pesawat. Ya, belum biasa pakai cincin kan. Terus lu kalau naik pesawat yang budget airlines gitu, semoga ada yang nonton di sini ya. Kan kita suka nunggu lama di runway itu ya. Iya, bener. Panas lagi, anjing. Ini kawinnya udah berapa lama? Baru berapa bulan gitu. Jadi itu ada gue hilang nih. Kan gue nikah Agustus, nah dia itu September udah hamil, jadi dia baru hamil berapa bulan gitu, awal-awal lah gitu. Terus cincinnya gue gini, karena panas keringet, jadi gue giniin, terus gue tidur begini nih. Pas gue turun aja ngeloyor, udah sampai mobil, cincin gue mana? Udah gone lah, singkat cerita gitu. Nah gue telepon Nadia dari hotel gitu, bla 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 bla, dia nangis, kayak sedih gitu, oh hilang gitu. Ya gue juga lagi hamil lagi hamil lagi. Terus dia cuma nangis lah, nggak ngoceh gitu. Nah kalau gue di posisi itu gue lebih baik dimarahin daripada dia nangis. Iya. Bener. Dia nangis kan, gue tambah pusing nih. Akhirnya ya gue bilang aku nabung lagi deh buat ntar beli cincin. Enggak, ntar gue hilang lagi gitu. Akhirnya gue tato di sini tuh ada tulisan di cincin gue pokoknya.
terus ada tanggal nikah kita gitu-gitulah. Jadi gue tato sini. Nah, yang cepat lagi yang ini gue tato waktu bokap gue ini kritis kanker stadium 4. Jadi gue tato ini ada tulisannya keep the dream alive sebenarnya. Ini ini ada ayat Alkitab gitulah, Keluaran 19 ayat 4. Ya ini ada personal meaning buat gue. Terus kalau ini tato pertama gue nih. Ini waktu bokap gue bangkrut, nggak punya apa-apa, kita sekeluarga nggak punya rumah. Gue tato ini artinya keep the dream alive. Nah ini akhirnya suka gue taruh di tagline kalau production gue gitu. Iya. Itu bahasa Ibrani ya? Ibrani, bahasa Hebrew. Sebenarnya ditawarin tato sama tato artisnya, lu nggak mau tulisan bahasa Inggris aja, keren lagi, meaningnya juga keren kok. Enggak, ntar orang-orang gue lagi jalan keep the dream alive, males banget kan. Jadi ya gue pakai tato ini gitu. Terus ini nama anak gue, 2 anak gue. Iya. Jet sama Jov ya. Jadi emang tato-tato cengeng. Berarti kalau nambah lagi dong. Nambah. Sampai sini dong. Kalau habis tempatnya di mana nanti? Di leher. Ya. Di leher. Jadi kayak choker dong. Dayak, suku Dayak. Tapi gue juga belajar dari Koko sih mengenai tato itu harus ada artinya. Ya, tato has to be personal. Iya, harus personal. Jadi ya lo harus tahu ini ada momennya juga di tato ini gitu. Lu kayak dia, Mek. Nacho Libre. Gue gak tahu. Encarnacion. Tuh, kayak dia. Iya nggak, cuman kumis doang. Ntar rambut gue keringin deh. Biar mirip. Kali ini kita typing jadi nggak bisa bacain komennya sekarang gitu. Karena memang libur aja lah ya. Lebaran. Cuman komen-komen kalian kami perhatikan kok. Iya, kami tampung. Oke. Mohon maaf lahir batin. Semua. Lo juga dong, Bay. Lo juga nggak? Oh, itu di tengah. Pakai foto sendiri.